down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidianil Arofa dari kelas 10 TJKT 1. Nah, di sini saya akan membahas tentang mikrotik akses. Nah, yang pembahasan pertama itu adalah metode akses mikrotik router OS. Nah, yang pertama itu kan ada keyboard, ada serial console, remote server tunnel atau SSH, Winbox, FTP, API, Quickset, dan Webfig berbasis atau HTTP, ada match telnet, ada lokal. Nah, yang dimaksud keyboard itu berarti akses langsung ke router menggunakan keyboard dan monitor. Kalau yang serial console itu akses menggunakan kabel serial atau COM port untuk konfigurasi awal router. Nah, kalau yang remote server telnet atau SSH itu akses jarak jauh melalui jaringan menggunakan telnet atau kurang aman. Nah, menggunakan telnet atau kurang aman, menggunakan SSH atau lebih aman terenkripsi. Selanjutnya ada Winbox. Winbox itu aplikasi khusus dari mikrotik untuk konfigurasi router secara grafis atau GUI di Windows. Selanjutnya ada FTP atau File Transfer Protocol, yaitu digunakan untuk mengirim atau mengambil file dari router. Selanjutnya ada API. API digunakan untuk program atau aplikasi tertentu untuk mengontrol router secara otomatis. Selanjutnya ada Quickset dan Webfig berbasis atau HTTP. Nah, jadi ini akses melalui browser seperti Chrome menggunakan alamat IP router. Selanjutnya ada match telnet. Match telnet itu akses router berdasarkan alamat match atau bisa digunakan meski belum ada IP. Selanjutnya ada lokal atau Winbox terminal menu. Nah, ini yang dimaksud lokal itu akses langsung melalui menu terminal Winbox. Selanjutnya ada mikrotik app atau Android iOS, aplikasi di HP Android atau iPhone untuk mengelola router. Selanjutnya ada akses router board with Winbox. Nah, yang pertama itu cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau RHEL device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait MacOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Available access by match dan IP address. Usernya admin, passwordnya kosong atau belum diisi. Nah, di sini tampilan gambar itu juga menunjukkan tampilan jendela Winbox, tempat pengguna memasukkan match atau IP address, lalu menekan tombol connect untuk masuk ke sistem router. Nah, selanjutnya ada tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, di sini saya sudah masuk ke Winbox-nya. Di sini langsung ke IP addresses, tekan tambah. Ini IP-nya terserah kalian aja. Nah, selanjutnya ke sistemnya. Sistem itu pilih ke identity, ubah nama kalian aja. Di sini saya mau ubah nama saya sendiri.
Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang di bagian ini. Nah, yang di connector itu kita akan memasukkan IP. Nah, sebelumnya kita memasukkan IP itu kita ke Mikrotik dulu untuk mendapatkan IP. Setelah mendapatkan IP, kita ketik di sini. Nah, di sini loginnya itu emang admin. Nah, passwordnya itu password kita, yang password yang udah dibikin. Yang identity itu nama perangkat. Kalau yang version itu versi perangkat lunaknya. Kalau yang board itu jenis papan atau model perangkat keras. Yang uptime itu waktu aktif perangkat. Nah, selanjutnya ada akses virtual router Mikrotik Pinet Lab with Winbox. Nah, yang pertama itu ada Pinet Lab atau lab alat emulator jaringan paket. Selanjutnya ada persiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat VirtualBox. Persiapkan aplikasi Winbox. Lakukan koneksi antara ISP dengan router. Connect virtual Mikrotik using Winbox. Nah, yang dimaksud Pinet Lab alat emulator jaringan paket itu sebagai alat simulasi jaringan. Aplikasi simulasi jaringan yang digunakan untuk membuat topologi jaringan virtual, menjalankan router Mikrotik versi virtual, media latihan tanpa perlu alat fisik. Nah, yang dimaksud persiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat VirtualBox. Nah, di sini itu menggunakan router Mikrotik virtual. Router yang digunakan adalah router virtual dari Mikrotik, bukan perangkat asli. Fungsinya tetap sama seperti router sungguhan. Nah, selanjutnya dapat siapkan aplikasi Winbox. Ini maksudnya itu akses konfigurasi menggunakan Winbox. Pengaturan router dilakukan dengan aplikasi Winbox, yaitu menghubungkan Winbox ke router virtual di Pinet Lab. Login menggunakan IP atau match address, melakukan konfigurasi jaringan. Selanjutnya kan lakukan koneksi antara ISP dengan router. Nah, di sini itu instruksi ini berarti pengguna harus menghubungkan kabel jaringan yang berasal dari penyedia layanan internet atau ISP ke port atau antarmuka yang diberi label Ether 1 pada perangkat router Mikrotik. Selanjutnya ada connect virtual Mikrotik using Winbox. Instruksi ini mengarahkan pengguna untuk mengakses dan mengelola router Mikrotik. Dalam hal ini, versi virtual menggunakan aplikasi perangkat lunak bernama Winbox. Winbox adalah utilitas konfigurasi GUI atau Graphical User Interface yang umum digunakan untuk mengelola Mikrotik router OS. Nah, selanjutnya ada mengakses router board with WebFig. WebFig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IPv4 and IPv6, support HTTP and HTTPS. Untuk mengakses router board, mengetikkan IP router pada browser HTTP router. Nah, jadi maksudnya itu WebFig sudah tersedia mulai dari router OS versi 5.0 ke atas, sehingga hampir semua router Mikrotik modern bisa menggunakan fitur ini. Nah, jadi maksudnya itu WebFig adalah tampilan antarmuka berbasis web dari router Mikrotik. WebFig ini memiliki fungsi yang sama seperti Winbox, tetapi dibuka melalui browser. Nah, WebFig ini sudah tersedia mulai dari router OS versi 5.0 ke atas, sehingga hampir semua router Mikrotik modern bisa menggunakan fitur ini. Nah, yang mendukung HTTP dan HTTPS itu artinya bisa diakses dengan protokol HTTP, bisa juga dengan HTTPS yang lebih aman. Nah, contohnya itu HTTP, size IP, strip router. Nah, tampilan WebFig di gambar juga terlihat ada tampilan login WebFig.
Wi-Fi, ada tampilan menu konfigurasi router dalam bentuk web. Nah, jadi ini menjelaskan bahwa router mikrotik dapat diakses dan dikonfigurasi melalui Wi-Fi menggunakan browser tanpa perlu aplikasi Windows. Nah, selanjutnya ada quick set. Nah, yang pertama itu ada konfigurasi cepat. Settingan dasar router dalam satu tampilan dapat diakses melalui Windows atau Wi-Fi. Nah, di sini itu maksudnya konfigurasi cepat yang menyediakan tampilan tunggal untuk pengaturan dasar router. Nah, fitur ini dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses konfigurasi perangkat mikrotik. Pengguna dapat mengakses dan menggunakan fitur ini melalui aplikasi desktop, Windows, atau antarmuka web Wi-Fi. Nah, selanjutnya telnet dan SSH. Nah, ini Banet Terminal Command Line Interface. Jadi pertama itu akses router via teks atau CLL dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, neo terminal atau Windows, dan terminal Wi-Fi. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote, SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote klien seperti Puli, WinSCP, DST. Nah, jadi penjelasan yang di sini itu menjelaskan bahwa router mikrotik dapat dikonfigurasikan melalui terminal berbasis teks atau CLI menggunakan SSH, telnet, konsol, atau Windows, terutama saat kondisi jaringan terbatas atau untuk menjalankan script otomatis. Nah, selanjutnya ada serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau converter USB ke DB9 menggunakan program Hyper Terminal Baud Rate 115200, data bits 8, parity non, stop bit 1, dan flow control non. Nah, ini penjelasan dari gambar di samping itu. Yang paling atas itu adalah kabel DB9 atau serial, converter USB to serial USB ke DB9. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan komputer ke router melalui port konsol. Nah, gambar yang di bagian bawah atau port router di sini itu yang dilihat itu menggunakan port Ethernet atau LAN. Port konsol DB9. Inilah port khusus untuk serial konsol. Port ini dipakai saat router tidak bisa diakses lewat jaringan. Fungsi utama dari gambar tersebut ini, serial console digunakan untuk mengakses router secara langsung menggunakan kabel tanpa jaringan. Biasanya dipakai saat router salah konfigurasi, lupa IP address, semua interface mati, saat install ulang sistem atau net install. Di sini itu menjelaskan alat dan port yang digunakan untuk mengakses router mikrotik melalui serial console menggunakan kabel DB9 atau USB to serial yang dipakai saat router tidak bisa diakses lewat jaringan.
Nah, mungkin dari itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari pembahasan kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan di pembahasan ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.